Setelah ditunggu-tunggu, jaksa penuntut umum akhirnya memutar rekaman dari CCTV Cafe Olivier. Ya, rekaman tersebut berisi adegan detik-detik kematian Mirna Salihin usai meminum kopi Vietnam yang dipesan terdakwa Jessica Wongso. Jam yang tertera di atas 15.34.9. Ini siapa Anda kenal? Dari tayangan CCTV ini, Hani dan Mirna tampak memilih kopi dan juga roti serta kue di Cafe Olivier. Sebelum keduanya menghampiri Jessica yang lebih dulu memesan meja. Tak lama kemudian Mirna pun kejang-kejang dan dikerumuni pengunjung kafe. Mirna yang tidak sadarkan diri langsung dibopong oleh pegawai kafe dengan kursi roda. Tayangan CCTV yang diputar di persidangan memang tidak begitu jelas merekam aktivitas Jessica dan Mirna. Sebab selain jarak CCTV dengan lokasi mereka minum kopi cukup jauh dan kualitas gambar CCTV tersebut juga tidak begitu baik. Lalu pelayannya dan terlihat. Lihat ya, berapa dia bilang terlibat? Ramai-ramai dengan yang lain. Iya, ini saudara lihat kan? Saudara lihat ya, di kamar Mirna ya. Yang berada di lambung Iwayan Mirna Salihin ini sudah berkurang. Namun tadi yang dinyatakan lagi oleh kuasa hukum yang sangat diperhitungkan atau yang sangat ingin digali lagi, kenapa dari pihak jaksa penuntut umum atau bahkan dari pihak ahli forensik ini tidak melakukan otopsi, sehingga tadi dinyatakan jangan hanya memeriksa lambung saja, namun harusnya secara keseluruhan ini tubuh dari jasad Iwayan Mirna Salihin ini bisa diotopsi secara keseluruhan. Dan inilah yang menjadi tanggapan dari pihak kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Namun tentunya jika ternyata benar terbukti bahwa Iwayan Mirna Salihin ini tewas diakibatkan karena racun sianida, namun dari berbagai macam perjalanan persidangan sampai saat ini, baik itu dari rekaman CCTV maupun juga dari keterangan saksi, belum ada bukti otentik yang membuktikan jika Jessica Kumala Wongso yang menaburkan sianida. Dan masih kita akan terus menantikan dari persidangan karena masih akan ada pihak dari Cafe Olivier yang akan melakukan reka adegan ulang kejadian di depan majelis hakim. Terakhir pada saat Marlon mengantar koktail ke meja nomor 54 pesanan Jessica, ia sudah melihat di atas meja ada kopi Vietnam tersebut yang sudah dalam kondisi sedotan sudah tercelup di dalam kopi tersebut. Padahal dari SOP dari Cafe Olivier sendiri, dari pihak kafe hanya akan meletakkan sedotan tersebut di atas meja dan nantinya pengunjung sendiri. Saksi pertama, Aprilia Cindy yang merupakan resepsionis, mengaku Jessica yang datang lebih awal daripada Mirna dan Hani. Jessica memilih sendiri bangku tempat duduk, sementara meski banyak meja yang kosong. Pada kedatangan kedua, Jessica membawa 3 paper bag serta meletakkannya bersusun di atas meja. Sebelumnya paper bag ini yang terlihat menutupi kopi Vietnam saat disidangkan. Saksi kedua, Marlo Napitupulu yang merupakan server menyatakan dialah yang menyajikan koktail pesanan Jessica, namun bukan dia yang mengantarkan kopi Vietnam. Saat mengantarkan koktail, ia melihat kopi Vietnam sudah ada di meja dalam kondisi yang tersaji dengan sedotan yang sudah ada. Saat itu Mirna dan Hani belum ada di meja. Menurutnya kopi Vietnam seharusnya disajikan dengan cara menyaring langsung di tempat tamu dan sedotan berada di luar gelas. Sehingga menurut Marlo ada yang dimasukkan atau ada yang memasukkan sedotan ke dalam gelas. Marlo menambahkan Jessica memesan minuman langsung ke meja bartender dan membayar ke kasir. Meski pesanan belum keluar dan Mirna serta Hani juga belum datang. Dalam rekaman terlihat Jessica sempat meminta Marlo untuk memfotonya di depan meja bartender. Setelah itu Jessica terlihat melihat ke arah atas. Jaksa menduga saat itu Jessica sedang mencari letak CCTV, sedangkan menurut kuasa hukum Jessica, ia sedang mencari letak kasir.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso pada hari ini. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan, kita segera tanyakan dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Ali Amran dan Muhammad Rinto. Ya, siapa saja yang hadir dalam sidang kali ini, Tezar? Ya kan, sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang juga disebut sebagai kasus kopi bersianida ini kembali dilanjutkan, dan hari ini menghadirkan 4 orang saksi, Egan. Yang pertama adalah Aprilia Cindy Cornelia, ini merupakan pegawai di Cafe Olivier yang saat itu bertugas sebagai resepsionis. Kemudian yang kedua adalah Marlon Napitupulu yang juga ini merupakan server di Cafe Olivier. Server ini juga bisa dikatakan ini sama dengan waiters yang melayani Jessica pada saat pemesanan di Cafe Olivier tanggal 6 Januari ini. Dan kemudian yang ketiga adalah Yohanes, dan juga yang keempat adalah Agus Triyono yang keduanya juga merupakan pegawai di Cafe Olivier yang pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara. Dan memang sejauh ini yang dimintai keterangan baru 2, yakni Cindy Cornelia dan juga Marlon Napitupulu, yang ditanyai seputar kronologis kejadian, bagaimana mereka melayani, kemudian juga bagaimana tata cara pelayanan di Cafe Olivier, kemudian juga dikonfrontir juga keterangan dari sebelumnya saksi-saksi sebelumnya, saksi Hani yang pada saat persidangan sebelumnya juga memberikan keterangan pada saat itu dikonfrontir dengan keterangan dari saksi Cindy yang juga merupakan resepsionis yang pada saat kejadian ini melayani Jessica. Dan diketahui juga dari saksi Cindy ini kapan Jessica hadir, kemudian juga bagaimana pemesanan pada saat itu, kemudian juga saksi Marlon Napitupulu yang saat ini masih bersaksi di persidangan ini juga inilah pihak yang mengaku mengantarkan minuman koktail, karena memang di Cafe Olivier ini berlaku sistem server, jadi tidak satu orang saja yang melayani, bisa beberapa orang yang melayani. Siapa yang mengantarkan minuman kopi Vietnam, ini juga berbeda dengan siapa yang mengantarkan minuman koktail yang dipesan Jessica. Dan memang ini merupakan persidangan kesekian kalinya jika kita hitung dari persidangan sebelumnya sudah ada 8 saksi yang dihadirkan. Dari mulai sejak awal ini sudah ada ayah dari Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin juga sudah bersaksi, kemudian juga saudara kembar dari Mirna, suami Mirna juga sudah dihadirkan, kemudian juga yang kemarin ini persidangan sebelumnya Hani Juwita, ini merupakan sahabat Mirna dan juga sahabat Jessica yang pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara dan juga menyaksikan detik-detik bagaimana Mirna kemudian meminum kopi Vietnam, dan juga detik-detik kemudian Mirna jatuh pingsan di tempat kejadian. Egan. Dezer, apakah kemudian ada fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan? Ya kan, memang dari fakta yang tadi dikatakan oleh Cindy yang merupakan resepsionis di Cafe Olivier, ia juga mengungkapkan bagaimana kronologis kejadian. Diketahui juga pada saat kejadian Jessica datang 2 kali. Yang pertama adalah 3.30 di mana ia mereservasi tempat untuk 4 orang temannya, ia bilang begitu. Yang kemudian Jessica datang kedua kalinya, ini pada pukul 4.14 Jessica datang. Pada pertama kali membawa tas saja, dan yang kedua ini membawa 3 buah paper bag yang berukuran medium begitu. Kemudian ditanyakan juga oleh majelis hakim siapa yang kemudian memilihkan tempat duduk yang berada di pojok begitu, dan Cindy juga menyatakan bahwa Jessica yang memilih sendiri tempat duduk tersebut. Dan juga pada saat reservasi juga Cindy menyatakan bahwa temannya nanti bisa datang pukul 5 ataupun pukul 7. Ditanyakan juga kepada Cindy oleh majelis hakim tadi bagaimana cara penyajian biasanya, karena memang kita tahu bahwa kopi Vietnam ini disajikan di depan pemesannya langsung, tapi pada saat kejadian tersebut memang hanya Jessica yang datang lebih dahulu dibandingkan Mirna dan juga Hani yang memang 1 jam lebih dahulu dibandingkan Hani dan juga Mirna pada saat kejadian. Dan memang dikatakan juga bagaimana kemudian tata cara penyajian dari kopi Vietnam, karena memang seharusnya sedotan yang diketahui yang diberikan pada pemesan ini harusnya berada di samping dari kopi, tapi pada saat kejadian, pada saat Hani dan juga pada saat Mirna datang, ini diketahui sedotan sudah berada di dalam kopi. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan dari majelis hakim secara detail, bagaimana kemudian tata cara penyajian kopi hingga perkara mengenai bagaimana sedotan ini dimasukkan ke dalam gelas, apakah oleh pemesan ataukah oleh pihak dari Cafe Olivier. Dan memang Egan, ini yang menjadi sulit adalah memang karena
jam 4 hingga jam 5 ini merupakan peralihan shift, di mana shift pagi beralih ke shift malam, di mana misalnya Aprilia Cindy ini merupakan yang bertugas sebagai resepsionis, dan juga Marlon Napitupulu yang bertugas sebagai server atau waiter pada saat itu juga berganti shift. Sehingga pada saat mereka melayani Jessica, mereka tidak mengetahui kejadian pada saat detik-detik Wayan Mirna Salihin ambruk begitu, karena itu sudah ada pergantian ke shift berikutnya, sehingga memang keterangannya tidak secara lengkap. Jadi keterangannya mereka dapat memberikan keterangan sampai jam tertentu saja, di mana shift mereka masih berlaku dari pagi hingga jam 5 tersebut. Dan memang ini juga mendapat tanggapan dari pengacara dari Jessica, ini Otto Hasibuan, yang menyatakan hingga saat ini sudah ada 8 saksi, sudah ada 6 saksi yang dihadirkan, namun belum ada fakta-fakta yang memperhatikan Jessica, begitu menurut Otto Hasibuan. Karena memang tuduhan yang didakwakan ke Jessica ini adalah tuduhan pembunuhan berencana. Namun hingga saat ini fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan ini belum ada yang secara kuat membuktikan bahwa Jessica yang masukkan sianida ke dalam kopi Vietnam yang diminum oleh Mirna. Dan ini juga yang menyatakan bahwa memang Otto Hasibuan juga masih optimis memenangkan kasus ini. Dan pemirsa, memang kasus ini telah memakan perhatian publik yang cukup lama, karena kita tahu juga bahwa setengah tahun terakhir kasus ini berjalan, dan perjalanan kasus ini juga kian menarik karena diwarnai dengan penolakan berkas oleh jaksa beberapa kali dan juga upaya pra-peradilan oleh Jessica Kumala Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin menjadi perhatian publik selama setengah tahun terakhir. Perempuan berusia 27 tahun itu tewas di Cafe Olivier 6 Januari 2016 usai menyeruput kopi Vietnam bersama sahabatnya Jessica Wongso dan Hani. Dari penyelidikan, tim forensik Mabes Polri menemukan kandungan sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Polisi pun kemudian menetapkan sahabat Mirna, Jessica Wongso, sebagai tersangka karena dinilai punya andil atas hilangnya nyawa Mirna. Status tersangka disematkan ke Jessica setelah polisi menemukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan kesaksian dari saksi ahli, saksi kunci, serta gelar perkara bersama Kejaksaan Tinggi Jakarta. Meski ada penetapan status tersangka, polisi tidak pernah mengungkap motif kenapa Jessica membunuh Mirna. Seiring waktu, berkas Jessica sempat ditolak jaksa sebanyak 5 kali. Berkas Jessica baru dinyatakan lengkap atau P21 beberapa hari jelang Jessica bebas. Setelah ditahan selama 118 hari pada 26 Mei 2016, Kejaksaan Tinggi Negeri DKI Jakarta menyatakan berkas kasus kopi maut ini lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Jessica mulai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 15 Juni 2016. Di persidangan itu pula terungkap motif pembunuhan Mirna. Menurut jaksa, Jessica nekat menghabisi sahabatnya karena sakit hati, disarankan untuk putus dari kekasihnya di Australia. Jaksa juga mendakwa Jessica sebagai perencana pertemuan di Cafe Olivier. Jessica yang keberatan dengan dakwaan itu sempat mengajukan pra-peradilan, namun ditolak majelis hakim. Dan kini, sesuai dakwaan jaksa, Jessica akan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kemudian juga saksi Marlon Napitupulu yang saat ini masih bersaksi di persidangan ini juga inilah pihak yang mengaku mengantarkan minuman koktail, karena memang di Cafe Olivier ini berlaku sistem server, jadi tidak satu orang saja yang melayani, bisa beberapa orang yang melayani. Siapa yang mengantarkan minuman kopi Vietnam ini juga berbeda dengan siapa yang mengantarkan minuman koktail yang dipesan Jessica. Dan memang ini merupakan persidangan kesekian kalinya jika kita hitung dari persidangan
sebelumnya sudah ada 8 saksi yang dihadirkan. Dari mulai sejak awal ini sudah ada ayah dari Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin juga sudah bersaksi. Kemudian juga saudara kembar dari Mirna, suami Mirna juga sudah dihadirkan. Kemudian juga yang kemarin ini yang sebelumnya Hani Juwita, ini merupakan sahabat Mirna dan juga sahabat Jessica yang pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara dan juga menyaksikan detik-detik bagaimana Mirna kemudian meminum kopi Vietnam dan juga detik-detik kemudian Mirna jatuh pingsan di tempat kejadian. Egan. Eliezer, apakah kemudian ada fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan? Ya kan, memang dari fakta yang tadi dikatakan oleh Cindy yang merupakan resepsionis di Cafe Olivier, ia juga mengungkapkan bagaimana kronologis kejadian. Diketahui juga pada saat kejadian Jessica datang 2 kali. Yang pertama adalah 3.30 di mana ia mereservasi tempat untuk 4 orang temannya, ia bilang begitu. Yang kemudian Jessica datang kedua kalinya, ini pada pukul 4.14 Jessica datang pada pertama kali membawa tas saja, dan yang kedua ini membawa 3 buah paper bag yang berukuran medium begitu. Kemudian ditanyakan juga oleh majelis hakim siapa yang kemudian memilihkan tempat duduk yang berada di pojok begitu, dan Cindy juga menyatakan bahwa Jessica yang memilih sendiri tempat duduk tersebut, dan juga pada saat reservasi juga Cindy menyatakan bahwa temannya nanti bisa datang pukul 5 ataupun pukul 7. Ditanyakan juga kepada Cindy oleh majelis hakim tadi bagaimana cara penyajian biasanya, karena memang kita tahu bahwa kopi Vietnam ini disajikan di depan pemesannya langsung, tapi pada saat kejadian tersebut memang hanya Jessica yang datang lebih dahulu dibandingkan Mirna, dan juga ternyata benar terbukti bahwa Wayan Mirna Salihin ini tewas diakibatkan karena racun sianida. Namun dari berbagai macam perjalanan persidangan sampai saat ini, baik itu dari rekaman CCTV maupun juga dari keterangan saksi, belum ada bukti otentik yang membuktikan jika Jessica Kumala Wongso yang menaburkan sianida. Dan masih kita akan terus menantikan dari persidangan karena masih akan ada pihak dari Cafe Olivier yang akan melakukan reka adegan ulang kejadian di depan majelis hakim. Terakhir pada saat Marlon mengantar koktail ke meja nomor 54 pesanan Jessica, ia sudah melihat di atas meja ada kopi Vietnam tersebut yang sudah dalam kondisi sedotan sudah tercelup di dalam kopi tersebut. Padahal dari SOP dari Cafe Olivier sendiri, dari pihak kafe hanya akan meletakkan sedotan tersebut di atas meja dan nantinya pengunjung sendiri. Saksi pertama, Aprilia Cindy yang merupakan resepsionis, mengaku Jessica yang datang lebih awal daripada Mirna dan Hani. Jessica memilih sendiri bangku tempat duduk, sementara meski banyak meja yang kosong. Pada kedatangan kedua, Jessica membawa 3 paper bag serta meletakkannya bersusun di atas meja. Sebelumnya paper bag ini yang terlihat menutupi kopi Vietnam saat disidangkan. Saksi kedua, Marlon Napitupulu yang merupakan server, menyatakan dialah yang menyajikan koktail pesanan Jessica, namun bukan dia yang mengantarkan kopi Vietnam. Saat mengantarkan koktail, ia melihat kopi Vietnam sudah ada di meja dalam kondisi yang tersaji dengan sedotan yang sudah ada. Saat itu Mirna dan Hani belum ada di meja. Menurutnya kopi Vietnam seharusnya disajikan dengan cara menyaring langsung di tempat tamu dan sedotan berada di luar gelas. Sehingga menurut Marlo ada yang dimasukkan atau ada yang memasukkan sedotan ke dalam gelas. Marlo menambahkan, Jessica memesan minuman langsung ke meja bartender dan membayar ke kasir. Meski pesanan belum keluar dan Mirna serta Hani juga belum datang. Dalam rekaman terlihat Jessica sempat meminta Marlo untuk memfotonya di depan meja bartender. Setelah itu Jessica terlihat melihat ke Hani yang memang 1 jam lebih dahulu dibandingkan Hani dan juga Mirna pada saat kejadian. Dan memang dikatakan juga bagaimana kemudian tata cara penyajian dari kopi Vietnam, karena memang seharusnya sedotan ini, sedotan yang diketahui yang diberikan pada pemesan ini harusnya berada di samping dari kopi, tapi pada saat kejadian
pada saat Hani dan juga pada saat Mirna datang, ini diketahui sedotan sudah berada di dalam kopi. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan dari majelis hakim secara detail. Bagaimana kemudian tata cara penyajian kopi hingga perkara mengenai bagaimana sedotan ini dimasukkan ke dalam gelas, apakah oleh pemesan ataukah oleh pihak dari Cafe Olivier. Dan memang Egan ini yang menjadi sulit adalah memang karena jam 4 hingga jam 5 ini merupakan peralihan shift, di mana shift pagi beralih ke shift malam, di mana misalnya Aprilia Cindy ini merupakan yang bertugas sebagai resepsionis, dan juga Marlon Napitupulu yang bertugas sebagai server atau waiter pada saat itu juga berganti shift. Sehingga pada saat mereka melayani Jessica, mereka tidak mengetahui kejadian pada saat detik-detik Wayan Mirna Salihin ambruk begitu, karena itu sudah ada pergantian ke shift berikutnya, sehingga memang keterangannya tidak secara lengkap. Jadi keterangannya, mereka dapat memberikan keterangan sampai jam tertentu saja, di mana shift mereka masih berlaku dari pagi hingga jam 5 tersebut. Dan memang ini juga mendapat tanggapan dari pengacara dari Jessica, ini Otto Hasibuan, yang menyatakan hingga saat ini sudah ada 8 saksi, sudah ada 6 saksi yang dihadirkan, namun belum ada fakta-fakta yang memperhatikan Jessica, begitu menurut Otto Hasibuan. Karena memang tuduhan yang didakwakan ke Jessica ini adalah tuduhan pembunuhan berencana. Namun hingga saat ini fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan ini belum ada yang secara kuat membuktikan bahwa Jessica yang memasukkan cyanida ke dalam kopi Vietnam yang diminum oleh Mirna. Dan ini juga yang menyatakan bahwa memang Otto Hasibuan juga masih optimis memenangkan kasus ini. Dan pemirsa, memang setelah ditunggu-tunggu, jaksa penuntut umum akhirnya memutar rekaman dari CCTV Cafe Olivier. Ya, rekaman tersebut berisi adegan detik-detik kematian Mirna Salihin usai meminum kopi Vietnam yang dipesan terdakwa Jessica Wongso. Jam yang tertera di atas 15.34.9. Ini siapa Anda kenal? Dari tayangan CCTV ini, Hani dan Mirna tampak memilih kopi dan juga roti serta kue di Cafe Olivier. Sebelum keduanya menghampiri Jessica yang lebih dulu memesan meja. Tak lama kemudian Mirna pun kejang-kejang dan dikerumuni pengunjung kafe. Mirna yang tidak sadarkan diri langsung dibopong oleh pegawai kafe dengan kursi roda. Tayangan CCTV yang diputar di persidangan memang tidak begitu jelas merekam aktivitas Jessica dan Mirna. Sebab selain jarak CCTV dengan lokasi mereka minum kopi cukup jauh dan kualitas gambar CCTV tersebut juga tidak begitu baik. Lalu pelayannya Lihat ya, berapa dia bilang terlibat? ramai-ramai dengan yang lain. Iya, ini saudara lihat kan? Ya, gitu. Saudara lihat ya, di kamar Mirna ya. Yang berada di lambung Iwayan Mirna Salihin ini sudah berkurang. Namun tadi yang dinyatakan lagi oleh kuasa hukum, yang sangat diperhitungkan atau yang sangat ingin digali lagi, kenapa dari pihak jaksa penuntut umum atau bahkan dari pihak ahli forensik ini tidak melakukan otopsi, sehingga tadi dinyatakan jangan hanya memeriksa lambung saja, namun harusnya secara keseluruhan ini tubuh dari jasad Iwayan Mirna Salihin ini bisa diotopsi secara keseluruhan. Dan inilah yang menjadi tanggapan dari pihak kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Namun tentunya jika arah atas. Jaksa menduga saat itu Jessica sedang mencari letak CCTV, sedangkan menurut kuasa hukum Jessica, ia sedang mencari letak kasir.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso pada hari ini. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan, kita segera tanyakan dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Ali Amran dan Muhammad Rinto. Ya, siapa saja yang hadir dalam sidang kali ini, Tezar? Ya kan, sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang juga disebut sebagai kasus kopi bersianida ini kembali dilanjutkan, dan hari ini menghadirkan 4 orang saksi, ya kan. Yang pertama adalah Aprilia Cindy Cornelia, ini merupakan pegawai di Cafe Olivier yang saat itu bertugas sebagai resepsionis. Kemudian yang kedua adalah Marlon Napitupulu yang juga ini merupakan server di Cafe Olivier. Server ini juga bisa dikatakan ini sama dengan waiters yang melayani Jessica pada saat pemesanan di Cafe Olivier tanggal 6 Januari ini. Dan kemudian yang ketiga adalah Yohanes, dan juga yang keempat adalah Agus Triyono yang keduanya juga merupakan pegawai di Cafe Olivier yang pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara. Dan memang sejauh ini yang dimintai keterangan baru 2, yakni Cindy Cornelia dan juga Marlon Napitupulu, yang ditanyai seputar kronologis kejadian, bagaimana mereka melayani, kemudian juga bagaimana tata cara pelayanan di Cafe Olivier, kemudian juga dikonfrontir juga keterangan dari sebelumnya saksi-saksi sebelumnya, saksi Hani yang pada saat persidangan sebelumnya juga memberikan keterangan pada saat dikonfrontir dengan keterangan dari saksi Cindy yang juga merupakan resepsionis yang pada saat kejadian ini melayani Jessica. Dan diketahui juga dari saksi Cindy ini kapan Jessica hadir, kemudian juga bagaimana pemesanan pada saat itu.